Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh Kau beri seorang kudus, Santo Hieronymus, yang hari ini kami rayakan peringatannya. Pada tanggal 30 September 2020, persis hari ini kita peringati 1600 tahun wafat beliau. Dan dialah yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Aram, bahasa Ibrani ke bahasa Latin. Dan gereja sangat bersyukur atas terjemahan tersebut sehingga sungguh memberikan sumbangan yang besar bagi gereja Katolik. Karena dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, maka mulai orang mencintai kitab suci. Kalimat yang terkenal, kalau kita tidak mencintai dan mengenal kitab suci, kita tidak mengenal Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita sebagai orang Katolik supaya bisa mencintai, meresapi, membaca kitab suci? Kita harus jujur bahwa bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah dorongan kita untuk mengambil kitab suci dan membaca. Entah apa sebabnya, tapi saya sendiri pun harus dengan jujur mengatakan mencintai kitab suci merupakan suatu proses yang panjang, suatu proses yang lama, yang seharusnya bersumber, kalau sejauh saya itu bersumber dari pengalaman kita akan Yesus. Relasi kita dengan Yesus itu membuat kita semakin mengenal siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Jadi kaitannya antara kitab suci dan pengenalan Yesus itu sangat erat sekali. Karena dengan mengenal Yesus, kita ingin tahu lebih dalam pribadi Yesus tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan pentingnya kitab suci dalam konteks psikologi kita manusia, terutama pada saat pandemi ini. Jujur kalau kita katakan pandemi ini, virus ini memaksa kita untuk sungguh-sungguh memaksa kita untuk masuk lebih dalam. Manusia itu, kita itu, semua dari kita banyak kali mengalami keterpecahan, fragmented person, pribadi yang terpecah, pribadi yang terpisah, broken personality. Bagaimana saya bisa menerangkan itu? Coba saja kita perhatikan bagaimana pikiran kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana kehendak kita, bagaimana roh kita. Apakah satu? Apakah menyatu? Pikiran kita bisa dikacaukan dengan problem kehidupan kita, entah keluarga, entah keuangan, entah kerja. Perasaan kita bisa digalaukan oleh problem-problem kehidupan, penderitaan, sakit, ketakutan, kecemasan akan virus terpapar. Kehendak kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita hanya bisa di rumah. Ya, kita hanya bisa setiap hari dan setiap hari tidak kerja, tidak apa, hanya di rumah. Dan uang terus-menerus akan habis. Anak-anak juga tidak bisa berbuat apa-apa dalam batas tertentu. Mungkin hanya di komputer. Ya, dalam arti tertentu juga tidak berbuat apa-apa karena
Ya mungkin banyak orang lain yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, tapi umumnya lah. Dan roh kita, mungkin kita sebagian mengikuti renungan-renungan, sebagian lagi mengikuti misa lewat online dan seterusnya. Keterpecahan ini ya, membuat orang gelisah, membuat orang cemas, membuat orang tidak satu, tidak sinkron antara daya-daya manusiawi kita. Dan itulah keterpecahan, sehingga orang menjadi gelisah, menjadi cemas, menjadi takut. Pikirannya dengan virus corona ini, orang yang tidak apa-apa kemudian tiba-tiba mati dalam sekejap. Dan ini belum akan berakhir sampai akhir tahun ini. Saudaraku yang terkasih, inilah keterpecahan kita dalam diri manusia. Nah, bagaimana cara kita menanggapi, merespon segala sesuatu itu? Ada orang yang avoidance, nggak peduli segala macam. Atau orang mencari kesenangan-kesenangan, entah main games, atau buka TV, buka apa, untuk melarikan diri dalam kenyataan, apa saja. Ya. Tapi itu semua tidak menjawab. Saya hanya mengatakan bagaimana caranya kita menghadapi keterpecahan personality ini. Pikiran beda, perasaan beda, kehendak beda, roh kita beda. Bagaimana caranya? Saya hanya mengatakan, saudara, saya hanya mengusulkan kepada Anda, kepada kita semua. Ya, kita sudah berjalan 6 bulan ini dan kita terus tetap gelisah, cemas. Saya hanya mengajak Anda, mari kita mulai dulu dengan apa yang saya sebut dengan let us sit still. Mari kita duduk tenang diam. Ya. Duduk tenang diam 15 menit, kita latih setiap hari 15 menit. Nah, bagaimana cara pertama kalau kita pasti kita akan gelisah atau cemas atau apa? Ambillah rosario. Ya, ambil rosario. Kemudian jangan dulu langsung doa rosario, tidak perlu. Tapi ambillah rosario mulai dari biji pertama. Ya, doa singkat. Bisa saja hari ini misalnya malaikat agung Mikael, Gabriel dan Rafael, malaikat agung Mikael, Gabriel dan Rafael, terus biji demi biji terus 2 kali putaran sampai kurang lebih 100 kali. Dengan begitu, dengan kita memegang rosario, kita pegang dengan kita mendoakan malaikat Mikael agung, Mikael, Gabriel dan Rafael, malaikat agung Mikael, Gabriel, itu membuat pikiranku, perasaanku, kehendakku, rohku menyatu. Kita menjadi tenang, menjadi damai dulu. 2 kali putaran sampai kita tenang, apalagi dengan tarik nafas. Terus lakukan itu, duduk diam, mata tertutup, bisa terbuka. Malaikat Mikael, Gabriel dan Rafael, malaikat Gabriel, Mikael, hanya nyebut nama itu aja, malaikat agung, terus bisa sebutkan saja. Terus itu cara kita untuk melatih, membuat itu yang disebut oleh Santa Teresa, disebut prayer of recollection, recollected. Jadi seluruh daya-daya kita itu didiamkan, ditenangkan, dipadukan menjadi satu. Kita tenang. Nah, baru setelah 2 kali putaran atau 3 kali putaran kita merasa cukup tenang, baru kita diam, kita hening. Kita biarkan pikiran kita, ya, apalagi kalau kita sudah baca kitab suci misalnya, ya, Tuhan bicara apa pada kita pada hari ini. Lalu hadirkan Yesus yang di belakang saya ini, hadirkan Yesus. Tanyalah kepada Yesus problem hidup Anda mulai dari pagi, ya, hadirkan Yesus. Bagaimana relasi Anda dengan diri Anda sendiri, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan pekerjaan, dengan apa. Hadirkan Yesus, tanyalah pada Yesus. Berdialoglah dengan Yesus. Jadi conversation with Jesus, with Christ, ini adalah sesuatu yang sangat fundamental. Disinilah kunci perdialog, komunikasi dengan Yesus. Tuhan kalau kita panggil pasti akan bersedia datang untuk bertemu, bergaul dengan kita, berbicara dari hati. Ya, hadirkan Yesus seperti kita menghadirkan Yesus bersama wanita di sumur Yakub, orang Samaria itu.
terjadi dialog. Kita juga berdialog dengan Yesus. Menjawab problem-problem kehidupan, pikiran kita yang tadi kacau balau, perasaan kita yang galau karena ketakutan, ya. Roh kita yang juga tidak menyatu, ya. Kehendak kita yang tidak bisa berbuat apa-apa, seperti lumpuh. Itulah yang saya sebut dengan fragmented. Nah, sebelum itu maka kita latih diri kita untuk menyatu, untuk recollection, jadi recollected, integrated. Nah, dari sanalah kita mulai bergerak melihat, ya, melihat kehidupan kita, lalu apa yang kita lakukan, muncul inspirasi, muncul gagasan-gagasan. Ya. Nah, kalau dikatakan misalnya dalam tanda petik ketiga orang malaikat agung ini, Mikael adalah malaikat pembela, ya, pembela kita terhadap segala kuasa kegelapan. Nah, arti tertentu bahwa kita harus membela kebenaran, harus membela kebaikan, berusaha untuk mendengarkan suara hati kita untuk berbuat yang baik. Malaikat Mikael membantu kita. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa jahat, atau pikiran-pikiran yang negatif, kita minta tolong malaikat Mikael. Malaikat Gabriel inspirasi, muncul inspirasi yang baik, gagasan-gagasan yang baik. Lalu malaikat Rafael ketika kita sakit, ketika kita menderita, kita minta tolong. Jadi ketiga, malaikat ini untuk melengkapi kita dalam hidup ini. Lalu kita suci, misalnya Hieronymus besok, atau hari ini, maksudnya Hieronymus hari ini misalnya, ya, dia mengajak kita untuk bergaul dengan kitab suci. Kitab suci itu adalah kitab sabda Allah yang ingin menyatukan seluruh diri kita. Jadi ketika kita mendengarkan, ketika kita diam, hening, dan kitab suci, inspirasi kebijakan dari Allah dari atas itu membuat hidup kita lebih tenang, lebih damai, lebih menyatu. Dan kalau demikian maka kita menjadi orang yang lebih bijak lah, katakanlah. Menyatu, tidak gelisah, tidak cemas, damai. Kita sudah belajar ketika kita menjalankan dengan berbagai macam hal, ternyata tetap gelisah, cemas, takut. Lalu solusi apa? Dan itu juga tetap perlu. Jadi dalam tahap hidup rohani kita tetap perlu bahwa kita harus mengalami kegelisahan, kecemasan dulu supaya kita langsung masuk duk in altum, masuk lebih dalam. Yaitu dengan hening, diam. Itu cara kita untuk memasuki hidup batin. Dari yang luar masuk ke hidup batin. Dan kita akan mendapatkan buah, mendapatkan ikan berlipat ganda ketika kita belajar, diam, duduk hening. 15 menit saudara, apa artinya itu? Cara yang lama tidak dapat lagi, sekarang kita memasuki cara yang baru. Maka Yesus atas perintah Yesus, ya, Yesus mengatakan, tebarkan jalamu di tempat dalam dengan hening, dengan diam. Dan mulailah saya bilang tadi dengan cara yang simple, doa singkat itu tadi, ya. Misalnya besok kitab sucimu ya Tuhan, sabdamu ya Tuhan, sabdamu ya Tuhan. Kita terus sabdamu ya Tuhan, sabdamu ya Tuhan. Itu menenangkan batin kita, lalu kita akan melihat segala sesuatu dengan kacamata Allah yang lebih menyenangkan, lebih menenangkan. Sekali lagi saudaraku, mari kita jawab keterpecahan hidup kita ini dengan mulai bergaul dengan kitab suci, mulai bergaul dengan keheningan, supaya kita bisa masuk mendengarkan suara Tuhan, suara Yesus, suara Bunda Maria yang penuh cinta, penuh kasih. Bunda Maria mengatakan, berikan waktumu 15 menit, ya, supaya kamu bisa bergaul dengan Tuhan. Yang menenangkan, membuat hidup kita menjadi lebih tenang. Semoga Santo Hieronymus membangkitkan semangat kita untuk bergaul dengan Yesus lewat kitab suci. Berdialog dengan Yesus, berkomunikasi dengan Yesus. Itu bagian penting dari meditasi dalam keheningan. Bergaul dengan Yesus. Dan Yesus akan hadir dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan mendorong Anda untuk semakin mencintai kitab suci dan mengenal Yesus dengan lebih baik. Dan satu hal lagi sebelum saya berkati, ketika kita menghadapi masalah, letakkan masalah kita di dalam hati Yesus ini. Dalam hati Yesus ini, ya, dalam hati Yesus, ya. Nah, dalam hati Yesus, dimasukkan problem kita dalam hati Yesus, dan Yesus akan membantu kita menyelesaikan problem kita. Tuhan memberkati Anda semua yang mendengarkan firman ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.